Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Ardian dan NIM 2510919075 kelas 01 SKME 001. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi yang telah diberikan oleh Pak Irfan Fatoni dalam matkul pengantar aplikasi komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pertemuan ketiga yaitu Microsoft Office Word. Langsung saja, pengertian Microsoft Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan kata produk pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing, misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Cara membuka Microsoft Word, di sini ada klik tombol Start pada kiri bawah, Alt Program, Microsoft Office, dan pilih Microsoft Word. Ini untuk cara-cara berikut. Cara membuka Office Word. Nah, ini untuk title bar atau disebut baris judul, yaitu yang menampilkan informasi mengenai nama file dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Ini Quick Access Toolbar, yaitu untuk menampilkan tombol pada menu shortcut yang sering dipakai oleh user. Dan ini menu bar dan ribbon atau toolbar untuk menampilkan suatu menu dan tools yang dipakai untuk memanipulasi dokumen kerja yang digunakan. Dan ini status bar berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalnya halaman yang digunakan dan banyaknya karakter yang telah diketik pada dokumen kerja. Dan ini ruler bar berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal atau vertikal. Dan ini scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal atau vertikal. Nah, ini untuk membuat dokumen Microsoft Word. Cara-caranya sebagai berikut. Dan ini untuk menyimpan dokumen Microsoft Word. Nah, ini cara-caranya membuka dokumen. Dan ini untuk memprint dokumen. Dan ini untuk menutup dokumen. Nah, ini untuk mengelola margin dan page size. Jadi ini tuh untuk mempelebar atau memperpanjang dokumen yang teman-teman inginkan. Tinggal tulis saja berapa sentimeternya. Lanjut. Nah, ini ribbon font di sini jadi berfungsi untuk mengubah semua teks yang kita tulis. Jadi di sini tuh ada gaya teks, banyak gaya di sini, dan ini untuk memperbesar teks. Lalu banyak lagi item-item berikut. Ini bold untuk menampilkan lebih jelas teksnya. Ini untuk memiringkan teks, dan ini untuk menggarisbawahi teks, dan ini untuk menggaris-tengahkan teks. Nah, ini ribbon paragraf. Di sini ada macam-macam paragraf, yaitu ada titik semua, ada 1, 2, 3, ada banyak, ada kerapihan paragrafnya di sini. Ini ada menjelaskan di sini
saya akan menjelaskan semua pengertian yang tadi yang kurang lengkap yang saya jelaskan. Ada bullet dan numbering, ada drop cut dan line spacing. Oke, sini bullet. Bullet merupakan suatu fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bulge di setiap paragraf. Sebelum kita memulai tulisan kita pada dokumen, ada banyak jenis bulge yang ada di Microsoft Word. Jadi tidak hanya berbentuk lingkaran bulat saja, akan tetapi kita bisa memakai fitur lain yang sudah ada di program aplikasi Microsoft Word, misalnya tanda centang, kotak, dan masih banyak lagi. Numbering yaitu dengan memberikan urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak hanya berupa angka desimal saja, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Adapun fungsi bulk dan numbering yang ada pada Microsoft Word adalah untuk memberikan sebuah fungsi tanda bulk dan memberikan nomor pada setiap paragraf dari tulisan kita. Sini cara mengganti bulk. Adapun beberapa langkah yang kita lakukan jika kita ingin mengganti bulk adalah sebagai berikut. 1. Blok tulisan yang nanti akan kita ganti pada bulk-nya. 2. Lalu pilih tab home pada menu ribbon. 3. Lalu klik tombol drop down pada tombol bulk yang ada di menu group. 4. Lalu muncul kotak pilihan dari bulk library. 5. Lalu pilih bulk yang kita inginkan. Nah, ini untuk gambar-gambar itemnya. Sini define new bulk kekinian. Adapun beberapa langkah yang kita lakukan jika kita ingin mengganti bulk anti mainstream adalah sebagai berikut. 1. Blok tulisan yang nanti akan kita ganti tanda bulknya. 2. Lalu pilih tab home pada menu ribbon. 3. Lalu klik tombol drop down pada tombol bulk yang ada di menu group. 4. Lalu muncul kotak pilihan dari bulk library. 5. Lalu pilih define new bulk. 6. Symbols. Dan 7. Lalu pilih bulk yang kita inginkan. Ini untuk define new bulk kekinian. Ini contohnya. Ini drop cap merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang berada di dalam paragraf yang ditampilkan besar. Nah, ini untuk teks pertama yang besar sangat. Lalu drop cut membuat paragraf menggunakan gaya koran. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Pilih menu page layout. Tentukan batas tepian dokumen. Tentukan posisi dokumen. 4. Tentukan ukuran kertas. 5. Pilih jumlah kolom yang akan kita gunakan. Ini untuk membuat paragraf menggunakan gaya koran. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini line spacing adalah untuk mengatur jarak baris dengan baris yang ada pada paragraf teks dan disesuaikan dengan keinginan user. Materi selanjutnya yaitu pengolahan tabel. Sebuah baris yang bertemu dengan kolom diberikan keterangan sel. Tabel merupakan kumpulan dari berbagai sel. Langkah-langkah membuat tabel: buka MS Word, masuk ke bagian insert, pilih tabel, insert table, pilih kata pada tabel tersebut, contoh 2x2, 3x3, 4x3, 4x4. Oke, dari sini pencet OK.
maka tabel akan muncul. Nah, ini langkah-langkah membuat tabel. Buat tabel contoh 3x3 dengan menu insert. Itu buka MS Word, masuk ke bagian insert, pilih tabel, insert table, pilih kotak pada tabel tersebut, contoh 2x2, 3x3, 4x4. Oke, maka tabel akan muncul. Nah, ini oke, mengatur garis tabel border. Di sini yang pertama blok table, klik paragraf, pilih border, all border, set oke. Nah, ini penjelasan border. Sini bottom border, berikan garis tepi bawah table. Top border, berikan garis tepi atas table. Left border, berikan garis samping kiri. Oke, bentar teman-teman. Sini ada right border, berikan garis samping kanan. No border, hilangkan semua garis. All border, berikan semua garis atas. Lalu outside border, itu untuk berikan garis luar table. Inside border, berikan garis dalam table. Inside horizontal border, berikan garis horizontal dalam table 120. Insert vertical border, berikan garis vertikal dalam table. Diagonal down border, berikan garis diagonal bawah table. Sini ada diagonal up border, berikan garis diagonal atas table. Horizontal line, berikan garis horizontal. Draw table, buat table. View grid lines, tampilkan garis table. Border and shading, atur keseluruhan table. Ini untuk mengatur desain border. Ini silakan teman-teman pahami untuk contoh agar lebih jelas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan membuat surat otomatis dengan mailmerge. Baik, di sini ada pengertian mailmerge. Mailmerge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer, seperti halnya Microsoft Word. Mailmerge ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. Contoh mailmerge, di sini ada invitation, lalu sini ada pembuat SIM, sini ada kartu nama, dan sini ada membuat sertifikat. Dan ini ada langkah-langkah membuat mailmerge. Siapkan dua dokumen, siapkan master dokumen Word, siapkan database Excel, buka master dokumen Word, pilih menu mailing, pilih menu select recipients, pilih menu use existing list, pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya, pilih sheet 1. Selanjutnya isi data sesuai dengan kebutuhan, pilih preview result untuk melihat hasilnya. Dan 1, siapkan master dokumen Word. Ini teman-teman, untuk membuat sertifikat teman-teman harus siapkan dokumen Word, lalu siapkan database Excel seperti ini, lalu sini ada buka master dokumen Word, pilih menu mailing, pilih menu select
recipients, pilih menu use existing list. Nah, ini langkah berikut, pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jangan lupa saat teman-teman membuat database Excel-nya, teman-teman harus save dan teman-teman harus mengingat teman-teman save-nya itu di mana, disimpan di mana. Lalu ini pilih sheet 1, cek OK, lalu isi data sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan sertifikat teman-teman saja, apapun penulisan yang ada di sertifikat, mau itu juara futsal, juara voli, juara badminton, semuanya teman-teman tinggal sesuaikan saja oleh teman-teman. Yang penting caranya sama, pilih menu mailing, insert make field, isi data sesuai kebutuhan. Nah, ini setelah itu, setelah insert make field, pilih menu mailing, preview, result untuk melihat hasilnya. Ya. Mohon dipahami supaya teman-teman mengerti sebelum preview result, dan ini sesudah preview result. Nah, teman-teman tinggal pindah-pindahkan saja untuk melihat. Kalau teman-teman tidak tahu, baru pertama membuat, loh kok ada satu, cuma ada satu. Nah, teman-teman tinggal geser-geser di seperti ada yang seperti ini yang ada di layar. Nah, ini untuk finishnya bisa. Nah, ada edit individual dokumen, ada print juga, teman-teman langsung bisa print. Ini membuat makalah dengan rapi dan otomatis. Pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Makalah adalah produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Ini membuat nomor halaman makalah otomatis. Membuat nomor halaman untuk sebuah dokumen merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang, di mana dengan membuat nomor halaman secara otomatis maka akan mempermudah pengguna untuk mengurutkan sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan dalam penomoran pada dokumen. Dan ini membuat nomor halaman otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat nomor halaman secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Klik pada tabel insert. Kedua, pada bagian group header atau footer. Yang ketiga, pilih dan klik pada page number. Nah, ini cara membuat nomor halaman otomatis makalah. Nah, ada beberapa langkah dalam membuat daftar isi secara otomatis, yaitu sebagai berikut. 1. Bukalah tulisan yang sudah diketik. 2. Blok tulisan yang akan ditampilkan dalam daftar isi. 3. Klik pada menu reference dan pada sub menu table of content. 4. Klik pada tulisan add text sehingga akan muncul beberapa pilihan, yaitu dari level 1 sampai level 3 atau lebih. 5. Pada menu reference dan sub menu table of content.
pilih dan klik pada tulisan Table of Content, lalu pilih Automatic Table 1. Nah, ini untuk membuat daftar isi otomatis makalah. Lalu pergi ke Reference, Add Text, dipilih levelnya. Nah, ini membuat daftar gambar otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar gambar secara otomatis, yaitu sebagai berikut. 1. Pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar. 2. Klik kanan pada gambar. 3. Pilih Insert Caption untuk memberikan judul pada gambar. 4. New Label, buat label baru contoh gambar. 5. Klik menu Home, Style, Caption, Modify untuk merubah warna tulisan dan lain-lain. 6. Klik Insert Table of Figures untuk menampilkan daftar gambar otomatis. Nah, ini langkah-langkahnya. Silakan teman-teman ikuti saja. Ini membuat daftar pustaka otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar pustaka secara otomatis, yaitu sebagai berikut. 1. Pilih menu Reference. 2. Manage Source. 3. Klik New. 4. Pilih sumbernya. 5. Lengkapi datanya. 6. Pilih Insert Citation untuk membuat kutipan. 7. Pilih Bibliography untuk membuat daftar pustaka otomatis. Ini cara-caranya, tinggal teman-teman ikuti saja.